Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafa'atihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويهجرنا في زمرتهم بالعافيتين والسلامتين ثم الفاتحة بالكتاب عن أحمد بن عطاء الله ثم إلى شريك الهادي صلاة العمر دار ثم إلى نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada hikmah yang ke 105. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ilan nawafili al-khairati wa takasulu anil qiyami bil wajibat. Yang artinya di antara tanda seseorang mengikuti hawa nafsu adalah bersegera melakukan amalan sunnah dan
malas menunaikan amalan wajib. Ini makna terjemahnya. Maksudnya di antara sebagian tanda seseorang yang suka mengikuti hawa nafsunya, artinya seseorang itu kalau beramal, dia beramal sesuka hati, amalnya ya yang dia senang aja. Di antara tandanya apa? Kalau ngelakuin amal-amal yang sunnah cepet. Amal yang sunnah itu contohnya apa? Ngaji Quran, ngapalin Quran, zikir, sholat sunnah, maulidan, rotipan, manakib, ziarah kubur, keliling Jawa, umroh. Itu amalan apa itu? Sunnah. Kalau suruh ngerjain itu cepat. Asal ada acara maulid, ribuan kumpul. Acara zikir, ziarah kubur, berbis-bis, banyak. Ngapalin Quran, Emang itu nggak baik, baik. Yang ngomong nggak baik siapa? Sunnah itu, sunnah Rasul. Artinya sesuatu yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak berdosa, nggak. Tapi kok disebut ikut hawa nafsu? Kenapa? Ketika dia rajin ngelakuin amal-amal sunnah, tapi males ngerjain amal-amal yang wajib. Yang wajib contohnya apa? Bukan sholat. Kalau sholat ya rajin juga. Sholat fardu berjamaah. Hukumnya apa jamaah? Sunnah muakkad, kata ulama. Sebagian mengatakan fardu kifayah. Maka orang yang senang sama yang sunnah, tapi dia males ngelakuin yang fardu, males ngelakuin yang wajib. Contohnya yang wajib itu apa? Menuntut ilmu. Ngaji itu mendasari amal. Jangan suruh amal getol, suruh ngaji males. Orang suruh ngaji, ada pengajian, majelis taklim buka, sepi majelis taklim. Ada kajian fikih, sepi. Kajian tauhid, apalagi anyep, melempem. Tapi giliran zikir, apalagi satu orang yang zikir cepet lah. Bisa berbis-bis datangnya itu. Satu orang yang zikir dapat kupon gitu, bisa bertrek-trek. Mau cari berapa orang ente? Maka orang yang seperti ini termasuk orang yang mudah melakukan perkara batil dan berat melakukan perkara yang hak. Dianggap oleh ulama dia melakukan perkara batil tapi susah melakukan perkara yang hak. Yang benar susah, tapi yang batil getol, cepet. Dan ini yang terjadi pada kebanyakan manusia.
manusia sono kali, di sini mah nggak ada. Di sini mah ya ahli semua, penuh begitu pengajian penuh banget sih. Merasa berat melakukan taubat dari hakullah dan hakul adami, tidak meminta kehalalan pada orang yang telah digunjingkan, padahal meminta maaf atau minta halal kepada orang yang telah diambil haknya itu fardhu ain. Jadi antara fardhu ain lagi nih, apa sih yang fardhu ain lagi diantaranya? Membayar hutang. Bayar hutang itu baik hakullah maupun hakul adami. Hakullah itu apa? Qadha sholat. Saya dulu pernah jadi orang yang enggak bener. Saya dulu pernah ngelakuin hal-hal yang meninggalkan syariat, maka saya punya banyak hutang, baik hutang sholat, hutang puasa. Maka membayar hutang sholat dan membayar hutang puasa hukumnya apa? Fardhu ain, wajib. Dia lebih senang ngerjain yang sunnah-sunnah. Lah yang fardhu ain gampang lah. Mungkin dengan saya ngerjain yang fardhu sunnah-sunnah, nanti yang fardhu ainnya ketutup dari mana? Yang fardhu ain nggak bisa ketutup, nggak bisa. Ya harus utama dikerjakan dulu, walaupun kamu nggak ngerjain yang sunnah-sunnah. Makanya ada ulama mengatakan bahwa orang yang masih punya utang sholat itu nggak wajib sholat sunnah, nggak diperintahkan sholat sunnah, nggak diperintahkan puasa sunnah, nggak diperintahkan ngerjain yang lain, nggak kerjakan fardu yang masih kita tinggalkan. Begitu pula hakul adami. Hakul adami itu apa? Kesalahan-kesalahan kita pada manusia. Kalau kesalahannya kepada Allah, selesai. Kamu tinggal sholat taubat, minta ampun sama Allah, dosa-dosa kita yang lalu selesai. Tapi ketika ada hakul adami, kita pernah zalim sama orang, pernah ngambil haknya orang, pernah ngomongin orang, pernah nyakiti orang, pernah ngeludahin mukanya orang, pernah nonjokin orang. Cara minta maafnya gimana? Ya bukan istighfar, datang ke orang itu minta maaf, minta ridhonya. Itu hukumnya fardhu ain. Lah orang suruh ngerjain itu berat, suruh qadha sholat berat, suruh minta maaf sama orang berat. Lebih seneng ngerjain yang sunnah. Kenapa? Ya mungkin karena kalau saya yang sunnah, saya kelihatan di muka orang jadi orang soleh, jadi orang yang rajin ibadah, jadi orang yang kelihatan taat, jadi orang yang kelihatan beragama. Kalau saya cuma keliling minta maaf, sholatnya kodok sendirian, nggak dilihat orang, padahal itu yang wajib. Yang dikatakan apa? Orang yang seneng perkara yang sunnah, tapi ninggalin perkara yang wajib, tanda dia ngerjain sunnahnya karena hawa nafsu, bukan karena ngerjain minta ridhonya Allah. Kalau dia ngerjain yang sunnah karena berharap ridhonya Allah, nah yang fardu dulu dikerjain. Itu jelas-jelas mencari ridhonya Allah, karena yang fardu itu utang. Kalau nggak kita kerjakan, hitungannya utang. Banyak lagi orang yang justru
sibuk ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, berkali-kali ke Mekah, ibadah hajinya bolak-balik, umrohnya bolak-balik, tapi meninggalkan hal yang hukumnya fardu ain. Seperti apa? Mujahadah, memerangi hawa nafsu, termasuk perkara yang fardu ain. Kita tahu diri kita ada riya, ada ujub, ada sombong, ada takabur, merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa bisa. Ini semua nafsu-nafsu yang jelek yang harusnya kita upayakan itu semua bersih dari diri kita. Memerangi hawa nafsu yang seperti itu hukumnya fardu ain. Makanya banyak riwayat ada orang mau pergi haji, mau pergi umroh, nggak jadi. Mikirin apa? Tetangganya ada yang kurang, saudaranya ada yang butuh. Nah, ini dulu. Kenapa? Dia nggak mementingkan dirinya sendiri. Nah, kita kan sekarang nggak, lebih mementingkan diri kita sendiri. Nah, orang lain lah bodoh amat lah, bukan keluarga saya ini. Padahal jika manusia sibuk melakukan ibadah yang fardu, maka dia tidak akan sempat ngelakuin ibadah yang sunnah. Coba dikira yang fardu cuman sholat, misalkan udah sholat deh, subuh udah, zuhur udah, mau ngapain lagi? Kok mau ngapain lagi? Kenapa dia nggak tahu yang fardu-fardu? Karena nggak ngaji, nggak bisa tahu mana yang harus saya kerjakan setelah saya sholat yang wajib, apalagi yang wajib yang harus saya kerjakan dia nggak tahu. Hingga dia nyari yang sunnah, dianggap sudah nggak ada lagi perkara yang wajib untuk dikerjakan. Manusia pada umumnya berat melakukan ibadah yang wajib. Umumnya berat. Kenapa? Sebab ibadah yang wajib tidak bisa menaikkan derajat kamu di hadapan masyarakat. Ente nggak naik derajatnya di hadapan masyarakat. Orang yang mujahadah sendirian, bersihin riyanya, bersihin nafsunya, bersihin takaburnya, orang nggak ada yang tahu. Orang yang sendirian fardu, qadha sholat fardunya dikerjakan, kan nggak bisa di masjid kan? Coba di masjid, ini habis sholat duhur lagi, orang nanya ngapain bro? Malu saya kalau ya di rumah lah. Ketika dia ngerjain di rumah, berarti nggak ada orang yang tahu. Ketika nggak ada orang yang tahu, kamu nggak punya derajat mulia di hadapan masyarakat. Maka ini yang menghalangi seseorang kadang berat ngerjain yang wajib-wajib, lebih milih ngerjain yang sunnah. Karena yang sunnah itu populer. Coba ente suruh pergi ngaji dari rumah, ngaji balik, sama ini dari sini Mekah balik Mekah, umroh, tenar mana? Hah? Jadi milih mana ente? Milih kenapa? Lebih tenang, dikenal masyarakat, dimuliakan masyarakat.
Itu pegangannya begitu, banyak orang milih begitu gitu loh. Lebih milih yang sunnah-sunnah karena tenarnya di masyarakat ketimbang ngerjain yang fardu. Kalau yang fardu itu nggak populer, nggak bisa menaikkan derajatnya seseorang. Nah, artinya nggak naik di hadapannya masyarakat. Dia nggak mikir derajatnya mulia di hadapan Allah, nggak dipikir. Yang dipikir bagaimana saya di masyarakat tenang. Pulang dipanggil Pak Haji, walaupun haji kecil. Ini banyak masyarakat, banyak manusia yang lebih milih seperti itu. Berbeda apabila melakukan ibadah sunnah, maka kemungkinan besar ia jadi orang yang terkenal, mendapatkan kedudukan yang berbeda dari orang lain. Inilah yang disebut nafsu ammarah, yang disebut ibadahnya terkena hawa nafsu. Kebanyakan manusia pula berat hatinya untuk belajar ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain contohnya apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Ilmu tauhid udah beres, ngaji lagi apa? Ilmu fikih fardu ain. Ilmu fikih udah, ngaji apa lagi? Ilmu tasawuf, membersihkan nafsu, membersihkan sifat-sifat jelek, fardu ain juga. Orang susah milih ngaji ilmu itu dibandingkan ngerjain yang sunnah, lebih milih ngerjain yang sunnah. Lah yang sunnah contohnya apa? Mereka lebih memilih yang ringan, diantaranya apa? Masuk thoriqohnya para ulama, thoriqohnya para aulia. Lebih milih mengerjakan thoriqoh daripada ngerjain yang fardu. Kerja thoriqoh, zikir sekian kali, wirid sekian kali, puasa, itu lebih senang dikerjakan daripada ngurusin ilmu-ilmu yang fardu ain. Padahal mencari ilmu itu lebih fardu ain dibandingkan mengikuti thoriqohnya para ulama. Karena thoriqohnya para ulama ngerjain thoriqoh itu jangan dilihat, ulama ini wiridnya begini, itu setelah mereka udah jadi baru mereka wiritan. Nah, sebelumnya ngapain mereka? Emang mereka begitu lahir wiritan? Kan nggak wiritan, mereka sebelum lahir, begitu lahir ngapain? Ya ngaji, mondoknya di sono, selesai mondok pindah pondok sini, pindah pondok sampai jadi ulama, jadi aulia, baru punya zikirnya diikuti orang lain. Lah orang lain tahu ikut zikir. Itu sama aja begini, ente melihat Habibie jadi profesor, terus ngikutin caranya Habibie setelah jadi profesor. Lah kamu jangan lihat udah jadi profesornya, sebelumnya Habibie ngapain? Dari kecil bagaimana belajarnya, dari kecil bagaimana dia merantau susah hidupnya, cari ilmu-ilmu yang fardu, yang wajib sampai jadi orang. Itu begitu mestinya. Ini contohnya gitu loh. Nah, orang melihatnya orang yang udah sukses, saya mau tiru dia. Jangan niru setelah suksesnya, tiru caranya dia sukses gimana. Nggak bisa orang tiba-tiba mau jadi aulia, mau jadi ulama hanya gara-gara wirid. Saya mau wirid biar jadi ulama, biar sampai ngiler, kamu nggak bakal bisa jadi ulama. Enggak.
Lu jadi wali modalnya wirid doang. Nggak ada wali kok modalnya wirid. Wali apa itu? Makoli itu siapa namanya? Amal yang kamu kerjakan, yang sunnah zikir kamu itu tidak sah kalau nggak disertai ilmu. Bukan banyak kan yang dikisahkan dalam Zubat, dalam kitab-kitabnya ulama, orang yang beramal amalnya tidak sah kalau nggak disertai ilmu. Banyak kan pendapatnya ulama yang mengatakan demikian. Bagaimana kok tiba-tiba ente mau modalnya untuk yang sunnah aja diperbanyak, wiritan diperbanyak, zikir diperbanyak, yang penting kan ziarah kubur, ada haul ikut, sini ikut, ribuan orang datang ambil berkahnya Sohibul Haul. Iya, Sohibul Haul nggak mau nolongin kamu, enggak. Kamu yang ngerjain, nggak ngerjain yang fardu gimana mau nolongin? Kalau yang fardunya ente beres, kemudian ada hal yang kamu nggak bisa ditolong, mereka bantuin kamu bisa. Ini yang fardunya aja enggak, tiba-tiba ya Allah bebasin, lah enak banget. Begitu nggak usah sholat aja kamu sekalian zikir di depan makom aja. Pokoknya saya kalau mati minta ditolong Sohibul Makom. Oh enggak, Sohibul Makom nolongin kamu. Sehingga mayoritas manusia tersibukkan dengan mengikuti thariqahnya ulama, padahal mereka belum mengetahui rukunnya sholat, belum mengetahui rukun-rukunnya ibadah, belum mengetahui rukun-rukunnya akidah, rukun-rukunnya syahadat. Itu aja belum tahu. Syarat-syaratnya apa, perkara yang membatalkan syahadat apa, itu aja nggak tahu. Kok tiba-tiba ngurusin wiritan, ngurusin sunnah, ngurusin mau ngapalin Al-Quran. Ini dari mana? Oh, sekarang muncul majelis-majelis tahfidz Quran, majelis hafalan Quran penuh anak-anak kecil. Nah, setelah hafal Quran ngapain? Pada lomba ngapalin Quran, lomba tilawatil Quran. Setelah menang lomba mau ngapain? Oh, habis itu ya nanti terkenal di masyarakat. Kalau mau cari kerja gampang, mau ngisi-ngisi majelis jadi gampang, mau ngisi pondok-pondok jadi gampang, udah terkenal. Lah, ngaji nggak ilmu yang lain, ngaji tentang kalamnya Allah aja nggak ngerti. Sifat kalamnya Allah, yang kalamnya Allah itu nggak suara, kalamnya Allah nggak huruf, itu aja nggak ngerti, kok ngapalin Quran? Nah, urusannya apa? Lah, ngerti ngaji dulu sifat kalamnya Allah, baru nanti mau ngapalin Quran. Ini kalamnya Allah. Loh, kok ini kalamnya ada hurufnya, ada suaranya, sedangkan kita wajib iman kalamnya Allah tidak huruf, tidak suara. Ini gimana nyambunginnya? Itu dikaji dulu, itu fardu ain ngaji itu. Kok ngaji yang fardu ain nggak dikaji, yang sunnah dikerjain? Jadi yang rukun-rukun nggak dikerjain, syarat-syarat ibadah nggak ngerti, perkara yang batalin syahadat nggak ngerti. Padahal yang namanya syahadat, sahnya syahadat, rukunnya syahadat, batalnya syahadat, itu adalah awalnya rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa sih? Syahadat. Ini nggak dikaji, coba.
Gimana beresnya syahadat saya? Rukun syahadat saya udah beres apa belum? Syaratnya udah beres apa belum? Yang batalin syahadat saya apa? Nggak dikaji enggak. Kok tiba-tiba ngurusin yang sunnah? Sunnah itu tandanya ibadah kamu semaunya ibadah kamu tertipu hawa. Nah, iblis seneng tuh. Umroh aja umroh. Saya mau ngaji tauhid di Masjid Al-Kohar, gak usah ngapain. Iblis seneng tuh. Dikira umrohnya bagus, enggak. Ente ngerjain yang sunnah, ninggalin yang wajib, ibadah kamu disertai hawa nafsu. Begitu pula tata cara sholat, rukunnya mana, syaratnya apa, batalnya mana, itu fardu ain untuk dikaji. Oh, saya kan waktu kecil udah di musola belajar sholat. Anak kecil yang waktu kecil belajar sholat itu cuma diajarin gerakan-gerakan sama bacaannya sholat, nggak diajari bagaimana isinya sholat, rukunnya apa, syaratnya apa, sahnya bagaimana, batalnya bagaimana. Itu harus diulang lagi ngaji ilmu fikih. Bukan waktu kecil di musola udah ngaji, gedenya nggak usah ngaji lagi gitu, udah bebas ngajinya gitu. Maka sebagian manusia sibuk melakukan ibadah haji padahal dia belum mengetahui syaratnya haji, wajibnya orang yang pergi haji itu yang gimana. Yang wajib pergi haji orang yang seperti apa? Yang penting saya udah daftar, ya itu kan yang penting kan. Kalau udah daftar berarti udah wajib pergi. Lah punya duit itu bukan syarat utamanya. Tata caranya haji, tata caranya sholat, maka yang demikian itu hanyalah karena nurutin hawa nafsu. Karena mereka menganggap bahwa dengan mencari ilmu dan mengerjakan yang fardu-fardu tidak akan mendapatkan kedudukan di mata masyarakat. Itu intinya. Orang kalau sudah bisa wirid, bisa ngobatin orang, apalagi kok bisa sholatnya sejadahnya ngambang, masya Allah, ini baru di masyarakat, wah langsung tenar. Nanti kalau mau terkenal nggak usah repot-repot, gampang. Ente ke Masjidil Haram, zam-zam kamu kencingin, terkenal langsung sedunia kenal kamu lah. Nggak usah Indonesia lagi, nggak, sedunia kenal kamu, nggak usah repot-repot. Pengen terkenal aja kok pakai puasa 40 hari, wirid sekian ribu, repot. Ente modal keluar batang, makom buka kencing di situ ente, langsung viral ente, cepet orang kenal ente lah itu. Padahal ilmu hakikat, orang mau ngaji ilmu hakikat itu tidak sah jika tidak disertai ilmu syariat. Ilmu syariat juga begitu. Orang yang ngaji ilmu syariat tidak akan bisa jadi baik kalau enggak disertai ilmu hakikat.
Dikatakan oleh ulama apa? Syariat itu adalah perintah yang harus ditepati dalam ibadah. Ente mau sholat nih, ente mau syahadat, mau puasa, mau haji, mau ngerjain, itu kan semua syariat. Maka semua itu perkara yang harus kamu kerjakan sebagai seorang hamba. Kamu harus ngerjain itu, syahadatnya beres, sholatnya beres, puasanya beres. Maka kaji ilmu-ilmu tentang syariat. Sementara hakikat adalah kesaksian akan kehadiran dan peran serta Allah dalam setiap sisi kehidupan. Coba, kamu bersyariat, ente kalau sholatnya terus-terusan apa jarang-jarang? Saya kalau sholat jarang-jarang. Ente terus-terusan apa jarang-jarang? Jarang-jarang. Kalau puasa apalagi setahun sekali. Haji apalagi seumur hidup. Lah kalau mengingat Allah, ingat Allah tiap waktu, nggak bisa putus. Maka ilmu hakikat ini mengingat kehadiran Allah selalu ada dalam sisi kehidupan kita. Ente ibadah ditolong Allah, ente bisa sholat ditolong Allah, bisa umroh ditolong Allah, bisa ngaji ditolong Allah. Maka ngaji ilmu mengenal Allah itu utama, itu dasarnya sebelum kamu ngaji ilmu yang lain. Gimana ilmu tauhid dibelakangin? Gimana mengenal Allah kok dibelakangin? Apalagi pakai dilarang, hati-hati, jangan ngaji ilmu tauhid, tar gila, lu yang gila. Ilmu tauhid kok gila. Nah, ini nggak ngaji ilmu tauhid, terus gimana caranya kamu kenal Allah? Saya mau nanya, sejak kamu lahir, kamu tahu kenal namanya Allah. Lah, kamu tahu namanya Allah itu tahu barangnya enggak? Yang ngenalin kamu sama Allah siapa? Cuman dikasih tahu Tuhan namanya Allah, atau dikenalkan, oh Allah itu yang begini loh sifatnya, yang wajibul wujud, wajib kidam, wajib bako, mukhalafah, dikenalin nggak ente? Yang kenalin siapa? Gak ada. Cuma dikenalin, sholat, awas Allah marah loh, awas nanti masuk neraka loh, kalau sholat masuk surga. Lah Allah itu siapa? Yang bagaimana sifatnya? Apa yang harus saya imani tentang Allah? Kenal nggak? Nggak dikenalin, terus mau zikir, mau ibadah, nggak sah ibadahnya enggak. Maka syariat nggak pakai hakikat, nggak berhasil enggak. Dianggap bisa sholat sendiri, bisa ibadah sendiri, bisa taat sendiri, nggak bisa enggak. Ente bisa takbir ngangkat tangan karena Allah yang nolong. Karena Allah nggak nolong, lah boro-boro ngangkat tangan. Wujud aja ente nggak bisa, kok boro-boro ngangkat tangan. Maka setiap syariat yang kehadirannya tidak diikat dengan hakikat tidak diterima. Coba. Setiap syariat, sholat kamu, puasa kamu, zakat kamu, sedekah kamu, amal kamu, kumpulnya kamu sama harim, suka? Enggak? Pernah? Enggak? Enggak diterima kalau enggak disertai dengan
Sebaliknya, setiap hakikat yang perwujudannya tidak dilandasi syariat itu nggak akan berhasil. Bagaimana ente mau eling inget Allah nggak pakai syariat? Udah sholat, udah kapan? Barusan di mana? Di sini. Gimana caranya? Eling aja. Nggak perlu syariat. Itu bukan ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan yang lain lagi, syariat itu apa? Syariat adalah hukum dari Allah Sang Pencipta segala sesuatu. Sementara hakikat adalah sumber dari mendominasinya Allah. Syariat itu hukum yang Allah turunkan untuk kamu patuhi. Adapun hakikat adalah bagaimana dominasinya Allah mengatur segalanya. Ini baik, yang ini kok buruk, itu maksiat, ini taat, itu patuh, ini enggak patuh, ini kaya, ini miskin, diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tahu ilmu hakikat tahu keberadaan itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara jaizat, perkara fi'ilnya Allah, yang mana Allah boleh menciptakan ini semua. Terus kamu nggak mau ngaji ini gitu, lebih seneng yang sunnah. Dikatakan pula syariat merupakan penyembahan makhluk kepada Sang Khalik. Sementara hakikat adalah kesaksian kehadirannya Sang Khalik. Syariat hanya bentuk aktivitas zahir hamba kepada Tuhannya. Adapun hakikat, bagaimana hatinya selalu merasakan kehadiran Allah dalam setiap lini kehidupannya, geraknya, diamnya, kedipnya, nafasnya, semua diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan pula syariat adalah menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah, sementara hakikat adalah kesaksian terhadap sesuatu yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Sampai dikatakan apa? Menurut ulama yang mentahqiq kitab Risalah Kusyairiyah, beliau mengatakan apa? Dapat disimpulkan bahwa syariat adalah ilmu atau konsep tentang jalannya seorang hamba menuju Allah. Seorang hamba yang ingin dapat ridhonya Allah, jalannya harus pakai syariat. Allah kasih jalan ini loh, kalau pengen selamat, ikut jalan ini. Maka syariat itu jalan menuju kepada ridhonya Allah. Sementara hakikat adalah bagaimana keabadian, keberlangsungan seorang hamba dalam hatinya selalu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara thariqah adalah proses perjalanan hamba meniti jalan syariat menuju hakikat, namanya thariqah. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Jadi kalau yang sedang kamu kaji ini ilmu apa? Ilmu thariqah. Bagaimana sholat kamu, puasa kamu, dengan itu semua kita berjalan bisa sampai kepada menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahwa sholatnya ditolong Allah, puasanya ditolong Allah, ibadahnya ditolong Allah. Kalau nggak begitu, nggak ada gunanya semua apa yang kita kerjakan. Maka inilah bentuk yang fardu-fardu yang lebih utama untuk dikerjakan. Mau dikatakan apa? Kalau ente mau ngerjain yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah nggak sempet. Ente boleh tanya orang kayak Gus Baha, kenal? Gus Baha kenal? Gus pernah sholat duha nggak? Tanya coba. Kalau duha sehari berapa kali? Kalau qobliyah ba'diyah gimana Gus? Kadang nggak sempet. Kenapa? Ngurusi ilmu, ngaji, ngajar, ngaji, fardu. Itu loh. Jadi kalau orang sudah sibuk sama yang fardu-fardu, kadang yang sunnah-sunnah nggak sempet. Lah ente kok yang sunnah dikerjakan apa? Karena nggak ngerti fardu mana lagi yang harus saya kerjakan. Dikira udah nggak ada yang fardu gitu loh. Itulah sunnah aja lah. Dianggap yang fardu cuman sholat. Padahal banyak yang fardu yang harus kita kerjakan. Jadi kita diingatkan, kalau kamu pengen jadi orang yang ibadahnya benar, maka jangan yang penting ibadah, jangan, tapi kerjakan ibadah sesuai dengan porsinya. Kalau memang masih ada yang wajib, kerjakan yang wajib, jangan hanya mencari yang sunnah demi ketenaran di masyarakat. Yang kita cari bukan tenar, yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam ngaji ini kita mendapat jalan untuk sampai pada keridhoannya Allah, mengerjakan yang fardu-fardu, dituntun jalan kita kepada jalan yang baik, hingga menemukan jalan yang sesuai dengan jalannya para ulama, para aulia, jalannya para sahabat, sampai sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan jalan itu kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alaina tauba taghsili kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahba bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada qasi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.